Oke, tema hari ini saya akan membahas tentang Bollinger Band dan RSI indikator. Jadi ini ceritanya strategi alternatif lah ya. Kan biasanya saya pakai 3 garis EMA itu kan, dan RSI. RSI sebagai filternya dan 3 garis EMA itu sebagai alat bantu saya untuk memudahkan mengidentifikasi tren dan ya area-areanya gitu kan. Nah, kalau misalnya saya nggak biasa pakai EMA nih, saya biasanya pakai Bollinger Band. Nah, ini salah satu yang bisa dijadikan alternatif ya caranya gitu. Yang jelas filter namanya sih bahasa sononya trend determination ya. Jadi cara apa ya? RSI-nya ini saya gunakan untuk memfilter atau bahasa gampangnya sih mengkonfirmasi kekuatan tren gitulah ya. Nah, kemudian yang akan dibahas di sini ada toolsnya ada 3 yang saya gunakan. Yang pertama jelas Bollinger Band, periode 20 dan deviasinya 2 ya. Apa sih deviasi ya namanya ya? 22 gitulah. Kemudian yang kedua saya pakai bantuan Simple Moving Average periode 5. Gunanya untuk apa nanti akan dijelaskan. Yang ketiga jelas RSI. Ini tools utama saya untuk membantu memfilter si trennya, terus kekuatan trennya, momentumnya seperti itu. Dan seperti biasa ya, acara kali ini, acara Zoom webinar kali ini saya rekam, insya Allah akan nanti diupload di YouTube channel kami. Link YouTube-nya belum saya tulis. YouTube-nya ada di youtube.com/cuancommunity. Cari aja di YouTube, itu ada di situ. Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung tulis aja di kolom chat. Ada pertanyaan, ada tanggapan gitu ya. Langsung tulis aja di kolom chat karena mikrofonnya saya matikan. Terus, belum ding. Mikrofonnya saya matikan, videonya juga saya matikan supaya nggak mengganggu rekamannya ya. Oke, saya lanjut. Ini dia Bollinger Band-nya, sudah umum lah ya. Bapak Ibu mungkin semua juga udah familiar dengan technical indikator yang satu ini. Bollinger Band ini termasuk di dalam trend following indikator. Jadi tools formula apa sih, kombinasi tools yang saya gunakan itu akan selalu kombinasi dari trend following dan momentum indikator. Jadi gitu. Trend following indikator untuk mempermudah saya membaca trennya, dan momentum indikator jelas untuk mempermudah saya melihat kekuatan atau momentum dari si trennya itu sendiri. Nah, Bollinger Band ini termasuk di dalam kategori trend following indikator. Kenapa? Karena bahan dasarnya simple moving average ya. Ini yang garis tengah Bollinger Band ini yang warna biru itu adalah sama dengan moving average 20 kalau Bollinger Band-nya periode 20. Asumsikan ini periode 20 aja ya biar gampang. Kemudian ada 2 garis lainnya lagi, atas dan bawah. Yang bawah ini namanya lower Bollinger Band atau Bollinger Band bawah. Yang atas itu ya Bollinger Band atas atau upper Bollinger Band. Ini adalah deviasi dari garis tengahnya ini, dari simple moving average-nya ini. Nah, karena Bollinger Band ini nggak cuman garis moving average ya, ada garis atas dan garis bawahnya ini. Jadi Bollinger Band ini juga bisa dikatakan ke dalam kategori indikator volatility indikator. Jadi selain trend following, si Bollinger Band ini juga termasuk dalam kategori volatility indikator karena garis atas dan bawahnya ini juga berfungsi untuk memperkirakan lah ya volatilitasnya seberapa jauh atau seberapa besar, seberapa besar. Kemudian
area tengah dan atas Bollinger Band ini anggap aja, asumsikan kita sebut sebagai area atas ya, biar gampang nanti ke belakang bahasnya. Dan area tengah dan bawah Bollinger Band kita sebut aja area bawah. Nah, si Bollinger Band-nya ini tujuannya juga yang pertama jelas saya pakai bantu baca tren ya. Jelas karena termasuk ke dalam trend following indikator. Baca trennya gimana? Gampang. Baca trennya gampang banget. Kalau candlenya di atas garis tengah Bollinger Band dan garis tengah Bollinger Band-nya ini arahnya ke atas ya. Jadi candle di atas mid BB-nya nanjak atau bisa dikatakan di area atas Bollinger Band ya dan mid BB-nya nanjak. Itu berarti bullish. Dan sebaliknya kalau candlenya itu di area bawah Bollinger Band atau di bawah mid BB dan mid BB-nya itu middle Bollinger Band-nya atau garis tengah Bollinger Band-nya ini arahnya ke bawah, berarti bearish. Kalau nggak di antara dua itu ya berarti sideways. Cuman gitu aja baca trennya. Kemudian ada kalanya si Bollinger Band atas dan bawahnya ini melebar. Jadi nggak selamanya nggak selalu sama ya, range lebarnya itu nggak selalu sama, bisa jadi ada kalanya dia akan lebih lebar. Terus bisa juga dia menyempit. Nah, kalau upper dan lower Bollinger Band-nya itu melebar, berarti itu ada penguatan tren di saat itu. Gitu. Jadi misal nih bullish nih, coret-coretan saya mana ya? Misal nah, ini di sini nih ya. Begini. Nah, ini kan lagi bullish nih. Kemudian di sini Bollinger Band-nya melebar. Tren bullishnya menguat. Berarti ada penguatan tren di situ. Kemudian kalau Bollinger Band-nya menyempit tuh, ya ini kan menyempit. Itu ada pelemahan tren yang sedang terbentuk. Tapi penting diperhatikan juga, penting diperhatikan juga kalau arah lower, middle, dan upper Bollinger Band-nya ini sudah searah, berarti itu trennya sudah benar-benar terbentuk. Tren bullish-nya sudah terbentuk gitu ya. Dan peluang untuk melanjutkan tren yang sudah terbentuk, kalaupun ada koreksi, itu lebih besar. Jadi misalnya gini, ini ada ketika sudah kompak ya, lower, middle, dan upper Bollinger Band-nya arahnya sudah kompak, itu berarti tren bullish-nya sudah kebentuk nih, udah jalan trennya. Gampangnya gitu loh, trennya udah jalan. Kemudian Bollinger Band-nya menyempit. Nah, ini menyempit. Kan ada pelemahan tren nih. Nah, terus ada apa namanya? Harga terkoreksi. Ke sini dulu lah sebelum sini. Ini arahnya sudah kompak, terus harga terkoreksi. Nah, sekoreksi-koreksinya harga, peluang untuk lanjutin tren bullish-nya ini masih lebih besar. Dan ciri kedua, kalau memang itu tren bullish-nya benar-benar masih besar kemungkinan untuk diterusin ya, sekoreksi-koreksinya itu masih tetap main di area atas. Jadi konsisten di area atas gitu ya. Jadi membal-membalnya itu kalau mau nyegat, tunggu rebound di middle Bollinger Band. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kompak, Bollinger Band-nya kompak semua garisnya ya, bawah, tengah, atas, kemudian ada koreksi. Nah itu ada penurunan harga, Penurunan harganya itu besar kemungkinan adalah koreksi dan besar kemungkinan juga akan melanjutkan tren bullish yang sudah terbentuk. Jelas ya. Simple. Next, sinyal-sinyal yang diberikan oleh Bollinger Band yang nantinya akan dipakai. Yang pertama, rebound di lower BB. Jadi ada kalanya terkoreksi tapi ternyata turun ke bawah middle Bollinger Band ya. Nah, terus tes lower Bollinger Band, terus rebound. Nah, sinyal ini bisa dipakai. Yang kedua, rebound di middle Bollinger Band. Jadi throwback dari Bollinger Band atas, koreksi, nyentuh middle Bollinger Band, kemudian rebound. Nah, itu juga bisa dipakai sinyal-sinyal itu. Yang ketiga, golden cross. Candle golden cross middle Bollinger Band.
Nah, yang sinyal ini yang agak menarik karena masih karena nggak semua candle yang nyebrang dari bawah ke atas itu golden cross. Golden cross yang dipakai di sini adalah ketika candle yang nyebrang dari bawah ke atas middle Bollinger Band dan middle Bollinger Band-nya itu masih nanjak. Contoh ini ada saya kasih panah, ini bukan golden cross karena ketika bentar. Karena iya full screen. Karena ketika ini ya yang saya kasih tanda panah merah, tulisan merah, ini bukan sinyal golden cross. Nah, kenapa bukan? Karena waktu candlenya nyebrang dari bawah ke atas middle Bollinger Band-nya arahnya ke bawah. Yang saya kasih tanda panah kuning dan gold lah ya. Dan tulisan gold ini golden cross. Karena waktu dia nyebrang dari bawah ke atas middle Bollinger Band-nya sudah nanjak. Ini juga yang saya kasih tanda merah nih ya. Ini bukan golden cross. Karena waktu dia crossing ke atas, middle Bollinger Band-nya turun. Jadi diabaikan nggak apa-apa, maksudnya gitu. Nah, rebound di apa? Rebound di lower Bollinger Band di sini ini ada apa ya? Memang nggak semuanya bisa diambil ya. Nanti ada dijelasin di bawah lah. Ngefilternya kayak gimana. Sampai sini sudah jelas dulu ya. Nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Kemudian sinyal exit yang diberikan oleh Bollinger Band yang bisa dilihat dari tools ini adalah pertama candle keluar dari Bollinger Band ya, breakout upper BB-nya. Kemudian masuk lagi ke dalam BB-nya. Nah, ini ya candle yang ini, candle yang dari sini kan dia keluar nih. Keluar. Kemudian di sini masih di luar, masih di luar, masih di luar. Ini masih di luar meskipun merah. Nah, yang saya tunjuk panah biru itu masuk. Masuk ini maksudnya close-nya di bawah upper BB ya. Nah, itu sinyal exit kalau punya barang, bukan sinyal sell kalau misalnya Bapak Ibu juga trading di futures market misalnya forex atau komoditi gitu ya. Bukan sinyal sell, tapi ini sinyal exit atau sinyal take profit. Dibedakan ya, sinyal sell, open short sell dan sinyal take profit itu beda. Ini sinyal exit atau sinyal take profitnya. Pertama masuk ke dalam area BB lagi. Yang kedua, rejection di upper BB. Maksudnya, ini ya, kelihatan banget nih ya, yang saya tunjuk panah gold ini, dia kan sempat naik tuh, sempat naik ke atas Bollinger Band, bahkan sejak di sini nih. Nah, sempat naik ke atas Bollinger Band, tapi ternyata dia turun lagi dan tutup di bawah Bollinger Band. Itu dianggap rejection di area upper BB. Itu juga jadi sinyal exit. Misalkan Bapak Ibu beli dari area bawah sini ya, rebound dari lower Bollinger Band, kemudian naik di sini ada rejection di upper BB. Nah, itu sinyal exit. Ketika tutupnya di bawah BB lagi, misalnya ini kan open masih di dalam area Bollinger Band, terus naik gitu ya, breakout upper BB, tapi ternyata jadi ekor. Yang breakout upper BB tadi itu jadi ekor dan tutupnya di bawah upper BB lagi. Itu sinyal exit. Dan yang ketiga, opennya di luar BB, tapi closingnya di dalam BB. Poinnya sih sama ya, seperti sinyal sebelumnya yang masuk lagi ke dalam Bollinger Band. Cuman yang sinyal yang saya kasih tulisan dan panah biru ini, itu nggak dalam satu candle gitu loh. Jadi candle yang ini saya kasih satu, ditambahkan dengan candle yang dua yang merah saya kasih panah biru. Oke. Sedangkan yang sinyal yang saya kasih panah dan tulisan merah itu dalam satu candle. Jadi ini ya, ini yang kasih. Nah, ini dia closing di atas upper BB atau di luar Bollinger Band. Ini masih di luar. Ini di luar. Ini di luar meskipun doji. Kemudian candle yang saya kasih panah, saya kasih tanda panah merah dan tulisan merah. Itu dia opennya di luar, sempat naik, terus turun,
sampai ke dalam BB lagi, masuk ke area Bollinger Band lagi, dan tutupnya di bawah upper BB. Nah, itu sinyal exit. Misal Bapak Ibu beli waktu dia rebound di middle Bollinger Band, kemudian harga naik, dan di sini ada candle yang opennya di luar BB, tapi tutupnya di dalam BB. Itu exit aja, di situ take profit dulu aja. Maksudnya kayak gitu. Ini juga. Ini open di luar BB, ini juga open di luar BB, closingnya di dalam Bollinger Band. Ini juga. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Saya lanjut. Kemudian yang ke tools yang kedua, simple moving average. Sama sih poinnya. Moving average apa namanya? Saya gunakan juga untuk bantu baca tren selain untuk sinyal ya. Bantu baca tren tapi yang sangat-sangat pendek ya. Jadi simpelnya ketika candle di atas simple moving average 5, di atas MA5 dan MA5-nya nanjak, itu bullish. Kalau candlenya di bawah MA5 dan MA5-nya turun, itu bearish. Simpelnya kayak gitu. Selain dua di atas ya, itu sideways. Kemudian sinyal-sinyal apa yang diberikan oleh si MA5 ini, yang paling dipakai itu adalah sinyal golden cross-nya. Golden cross si MA5. Nggak saya tulis sinyal dead cross, kenapa? Karena di saham kita nggak bisa short sell ya. Kalau sinyal dead cross kan sinyal sell. Kalau golden cross kan sinyal beli. Nah, ini sinyal belinya ketika golden cross. Ingat golden cross itu ketika, maksud saya ini golden cross antara candle dan MA5-nya ya. Golden cross itu ketika candle-nya nyebrang ke atas MA5 dan MA5-nya nanjak. Nanjak itu lebih, nilai angka MA5-nya lebih gede dari sebelumnya. Itu ya. Ini golden cross, ini golden cross, ini golden. Yang saya tunjuk panah-panah ini. Nah, poin berikutnya adalah ini ada dua warna nih ya yang saya bedakan. Golden cross yang warna biru saya kasih tanda panah dan tulisan biru dengan yang gold. Ini ada bedanya. Bedanya gimana? Nanti saya jelasin. Yang paling besar probabilitas win rate-nya itu yang warna gold. Yang ini ada filter yang ada filter yang harus dilihat terlebih dahulu. Nah, kemudian sinyal exit-nya itu ketika candle turun ke bawah MA5 atau ke closing-nya di bawah MA5. Jadi kalau misalnya tadi ada candle yang open dan masuk ke dalam, open di luar BB terus masuk closingnya di bawah upper BB lagi gitu ya. Misalnya candle yang ini nih tadi kan contohnya. Nah, candle yang ini. Tapi saya masih mau hold lah gitu kan. Nah, di sini juga ini kan tadi open di luar BB, closing di dalam BB. Saya masih mau hold. Tapi kalau sudah tutupnya di bawah MA5, nah itu take profit aja dulu. Itu close aja dulu gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak sinyal exit kedua gitu ya. Yang pertama pakai upper Bollinger Band-nya, yang kedua pakai MA5. Jadi bisa juga dipakai untuk pasang trailing stop. Jadi misalnya nih di yang ini yang sinyal pertama ini tadi ini muncul sinyal kan ini dia buka di atas Bollinger Band, tutup di dalam Bollinger Band ya. Kemudian setelah candle ini muncul, saya masih mau hold lah. Nah, tapi saya harus amankan cuannya dong. Nah, amankan cuannya di berapa? Amankan cuannya atau SL-nya digeser aja di bawah angka MA5-nya. Ya, itu ada resikonya juga. Resikonya dia kesenggol terus naik lagi gitu ya. Kalau saya lebih prefer pakai strategi yang ini, itu tunggu closing candle-nya. Seperti itu ceritanya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya udah, saya lanjut. Kalau nggak ada, saya lanjut ke RSI. RSI ini seperti yang sebelum-sebelumnya sudah sering dijelasin. Ini adalah indikator, momentum indikatornya ya. Jadi tadi trend following indikatornya saya pakai Bollinger Band dan dibantu simple moving average periode 5. Momentum indikatornya saya pakai RSI untuk filternya. RSI ini simpelnya adalah dia
indikator yang menghitung perbandingan antara average gain ya, average gain gitu, dibandingkan average loss selama anggap aja 14 hari. Asumsikan kita pakai yang standar periodenya ya 14. Nah, gampangnya bisa dibilang rata-rata harga yang naik dibandingkan rata-rata harga yang turun selama 14 hari. Atau lebih gampangnya lagi, candle naik dibandingkan dengan candle yang turun selama 14 hari. Gitu. Kemudian karena RSI ini osilator juga, jadi dia berosilasi dari 0 sampai 100, jadi ada batas bawah dan atasnya ya. Batas bawah itu 0, batas atas 100. Area 0 sampai 30 itu biasa disebut area oversold. Area 70 sampai 100 itu biasa disebut dengan area overbought. Dan dia akan mondar-mandir di area itu, di area 0 sampai 100 itu. Kadang masuk overbought, kadang masuk oversold, kadang nggak masuk dua-duanya, mondar-mandir di nyebrang 50 gitu ya. Dan di tengah ini ada 50. 50 ini adalah batas dua benua, benua positif dan negatif. Bukan sih, benua ya gitulah, benua bearish dan bullish. Jadi maksudnya tadi itu kan RSI perbandingan antara rata-rata harga yang naik dibandingkan yang turun ya. Kalau RSI-nya di 50 pas, itu berarti harga yang naik, rata-rata harga yang naik dibandingkan dengan yang turun itu 50-50, 1:1, ya. Nah, kalau RSI-nya itu sudah di atas 50, berarti itu sudah lebih banyak si rata-rata harga yang naik dibandingkan rata-rata harga yang turun. Apalagi kalau RSI-nya itu sudah naik ke atas 70 atau masuk area overbought. Itu berarti rata-rata harga yang naik itu sudah jauh lebih banyak daripada rata-rata harga yang turun. Oke, paham sampai sini? Jadi bukan berarti ketika RSI di atas 70 atau masuk area overbought itu sinyal sell, bukan ya. Itu juga bukan sinyal overbought. Sinyal overbought-nya itu ketika RSI-nya sudah turun lagi ke bawah 70. Itu sinyal overbought. Dan area overbought ini bukan area jenuh jual, itu perlu dicatat. Karena secara bahasa overbought juga bukan jenuh jual artinya. Overbought mungkin kalau diartikan pembelian yang berlebih gitu ya. Itu ya. Jadi bukan jenuh jual. Nah, dan diingat-ingat bukan sinyal sell ketika RSI masuk ke atas 70. Begitu juga sebaliknya ketika RSI masuk ke bawah 30 atau masuk area oversold, itu bukan sinyal buy atau bukan sinyal oversold juga. Sinyal oversold-nya ketika RSI-nya sudah keluar dari area oversold, sudah naik ke atas 30, dan area oversold secara bahasa juga bukan area jenuh jual. Jadi jangan sekali-kali ketika RSI turun ke bawah 30, masuk area oversold, dikatakan itu adalah sudah jenuh jual. Itu salah. Oke, next. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah ada 13 peserta, termasuk saya dan Mas Burn, berarti dikurangi 2, ada 11. Next. Ini adalah RSI rules waktu kondisi bullish. Jadi ini cara baca filter, cara baca RSI sebagai filter trend determination atau kekuatan konfirmasi momentum trennya ya. Mengkonfirmasi trennya. Cara bacanya kayak gini. Ketika kondisi bullish, RSI itu akan cenderung berada di atas 50 dan sering masuk area overbought atau naik ke atas 70 ini ya. Sering masuk ke atas 70, masuk ke atas 70, ya sering lah. Terus seturun-turunnya RSI ke bawah 50 ya pasti ya pernah lah ya RSI-nya meskipun bullish ya pernah lah turun ke bawah 50. Tapi seturun-turunnya dia nggak masuk area oversold. Dia nggak turun ke bawah 30. Seringnya area 40 itu malah jadi support. Jadi mantul-mantulnya itu di area 40, ini area 40-an nih. Jadi seolah-olah area oversold-nya itu geser naik gitu ya kalau lagi bullish. Geser naik ke 40 gitu. Batas oversold-nya. Kurang lebih kayak gitu.
Jadi kalau RSI sudah bertahan sekian lama di range 70 sampai 100, nggak usah takut untuk jual. Betul, karena bukan jenuh jual, tapi memang trennya menguat. Betul sekali. Karena itu bukan jenuh jual, itu malah malah kalau kalau kita terjemahkan dari area dari nama areanya ya, itu kan area overbought. Kan berarti apa namanya? Yang beli itu berlebih banget itu loh, ya kan? Kan bukan jenuh beli kan artinya. Itu juga itu juga tren bullish-nya lagi kuat. Jadi di hold dulu aja. Take profit-nya kapan? Take profit-nya kalau dari sinyal RSI ya ketika RSI-nya turun ke bawah 70 ya. Saya kasih contoh lah. Saya kasih contoh ya. Ini apa ya IHSG? Jangan ya IHSG lah, nggak bisa trading ya IHSG. APMM. APMM. Nah, ketika si ini masuk oversold, ini naik. Nah, ini kan di candle ini kan. Di candle yang lah ini. Nah, dia masih di atas terus loh. Ketika RSI-nya di atas 70, dia masih naik terus. Nah, waktu turun ke bawah 70 ini sinyal exit-nya. Jadi nggak ada ruginya nge-hold posisi buy ketika RSI-nya masih stay di atas 70. Gitu ya. Tergantung posisi tergantung harga belinya di mana juga sih ya. Jelas? Saya lanjut. Mana tadi? Udah jelas ya? RSI rules waktu bullish. Ketika bearish, RSI rules ketika bearish sebaliknya sih. Jadi RSI akan cenderung berada di bawah 50. Oke, dan sering masuk ke area oversold, turun ke bawah 30 ya sering lah. Namanya juga bearish. Masuk ke bawah 30, masuk ke bawah 30. Dan ya sesekali mesti pernah naik ke atas 50. Tapi senaik-naiknya RSI ke atas 50, nggak masuk area overbought. Seringnya area 60-an itu jadi area resisten bagi RSI-nya. Seolah-olah area overbought-nya geser turun ke 60, bukan ke 70. Gitu ya. Sengaja garisnya nggak saya pasang biar tahu aja nggak masuk 70 gitu. Jelas? Jadi kalau trennya lagi bearish gitu ya, terus ada harga yang rebound sampai bikin RSI-nya naik ke atas 70 ke atas 70, ke atas 50. Kemudian waktu nerusin naik dan kemudian ada sinyal di harganya ada sinyal-sinyal bearish reversal gitu ya. Ada throwback lagi itulah. Dan RSI-nya masih merespon area 60 jadi resisten, artinya dia throwback dari area 60 gitu ya, balik lagi gitu. Nah, mungkin naik ke atas 60 dikit. Terus kemudian besoknya atau beberapa hari berikutnya turun ke bawah 60 lagi. Nah, itu berarti area 60-nya masih direspek jadi area resisten. Hati-hati kalau punya posisi beli. Kalau masih mau hold, pasang trailing stop. Atau kalau harga last price-nya sudah terlalu dekat dengan harga beli ya exit aja nggak apa-apa sih. Atau kalau masih mau hold, yang penting ada stop loss-nya. Jelas? Nggak ada pertanyaan? Saya lanjut. Oh iya, saya kasih contoh dulu lah. Contohnya kalau lagi bearish, sama apa yang bearish ya? Indofood kali. Nah, ini Indofood kan kemarin bearish. Sido ya, Sido. Oh Sido tapi kan kemarin turunnya makjluk gitu. Udah kena target tuh turunnya. Ada PR saya. LAND. Kenapa jadi milih-milih saham ya saya? Nah, contohnya inilah. ICBP aja lah. Kemarin saya ingat ICBP soalnya. Nah, ini kan bearish tuh. Remove drawings. Ini kan bearish ya. Sampai di sini dia turun ke bawah 30. Nah, ini berarti udah bearish nih, udah ada tren bearish yang terbentuk.
Dia naik. Di sini dia pullback. Dia pullback turun lagi dari area 60, maksudnya nggak masuk ke 70. Bisa dianggap trend bearish-nya masih dipakai gitu ya. Jadi kalau misalnya punya posisi buy, punya beli, lagi hold buy, hati-hati pasang trailing stop aja. Nah, kalau sudah naik ke atas 70 lagi, bisa dianggap trend bearish yang sebelumnya udah nggak dipakai, pakai yang bullish aja gitu. Nah, ini kan bullish nih, turun ke bawah 50 RSI-nya tapi nggak masuk ke bawah 30 ya, nggak masuk area oversold. Ini bisa jadi masih mau melanjutkan tren bullish. Yang kita cari berikutnya adalah sinyal-sinyal bullish reversal yang bisa dipakai untuk strategi beli. Kemudian mana ya contoh bearishnya ya? Oh ini ding. Nah ini waktu dia tren bearish masih berlaku ya. Dia naik nih ke atas 50 RSI-nya, nggak masuk ke atas 70, turun lagi, lanjutin bearish lagi. Ini naik ke atas 50, nggak masuk ke area oversold, turun lagi. Sampai dia nunjukin kalau ada perubahan tren. Nah ini dia masuk ke atas 70 berarti sudah ada tren bullish yang terbentuk. Gitu aja terus. Ini kan bullish ya. Zigzagnya kan kelihatan banget kalau bullish. Gini. Next, ada pertanyaan? Nggak ada ya, selain saham. Mana tadi? Kemudian kalau sideways. Nah, yang lucu biasanya kan momentum indikator, misalnya stokastik lah. Stokastik kalau misalnya kita momentum indikator itu kan kita pakai jadi leading indikator itu kalau trennya lagi sideways ya. Misalnya stokastik gitu kan. Ada sinyal overbought, kita sell. Ada sinyal oversold, kita buy. Nah, itu iya kalau lagi sideways. Stokastik akan sering mondar-mandir di area overbought dan oversold-nya. Nah, si RSI ini terutama yang periode standar ya, standar 14 gitu ya. Lucunya ketika tren lagi sideways, malah jarang mondar-mandir di area 30 dan 40. Jarang masuk ke bawah 30 dan jarang naik ke atas 70. Lebih seringnya dia mondar-mandirnya itu di area 40 dan 60. Jadi bisa dianggap area oversold dan overbought-nya itu geser gitu loh. Dan area 40 itu lebih sering jadi support, area 60 lebih sering jadi resisten. Kemudian 50-nya, area garis tengah yang 50 itu akan sering ditabrakin kalau lagi sideways. Jadi diabaikan dulu nggak apa-apa sih kalau lagi sideways. Kecuali sudah ada perubahan tren yang lebih jelas ya, yaitu dipakai lagi area 50-nya. Contoh, ini saham apa kemarin? Indofood. Indofood lagi sideways. Tanggal berapa ya? Nah inilah. Ini sideways nih. Dari play, sini aja. Sideways kan ini kelihatan banget. Dia bertangtung-tangtung mondar-mandirnya, range-nya kan kelihatan ya. Nah selama sideways, nih RSI-nya nggak masuk ke atas 70, naik-naiknya senaik-naiknya harga, terus yang bikin RSI-nya naik ke atas 50, dia nggak masuk ke atas 70. Turun juga gitu, nggak masuk ke area oversold, malah rebound di area 40-an. Nih dia rebound di situ, ya kan? Rebound ketika RSI-nya turun ke area 40-an, terus naik lagi, misal turun ke bawah 40 nih. Waktu harga turun gini ya, turun, saya coret lah. Harga turun, terus RSI-nya turun, dia masuk ke area turun sedikit ke bawah 40, kemudian naik lagi ke atas 40, itu bisa dianggap sinyal beli ya. Seolah-olah area oversold-nya geser naik ke 40, bukan 30 lagi. Begitu juga waktu dia naik kayak gini. Nah, RSI-nya kepentoknya di 60-an, nggak masuk ke atas 70. Ketika dia turun lagi,
Ya, sempat naik ke atas 60 terus turun lagi ke bawah 60, berarti 60-nya ini masih direspek jadi resisten si RSI-nya. Harganya juga biasanya di sini ada pola-pola bearish reversal. Nah, kalau ketemu kondisi kayak gini dan lagi punya posisi beli, misalnya beli di bawah sini ya, exit dulu aja. Bahkan kalau di sini kan si kok indikator mana ya tadi ya. Nah, di sinilah. Ketika kondisi kayak gini, ini kan belum ketahuan nih sideways atau enggak, ya kan? Yang kita tahu sebelumnya adalah dia turun, harga turun, RSI turun ke bawah 50, tapi enggak turun ke bawah 30, oke, berarti kita masih bisa beranggapan ini masih bullish. Terus kita cari entry buy. Sini kita rebound dari, kok gambar saya jelek banget sih. Terus dia rebound dari sini. Terus dia rebound, ini ada inside bar, dia rebound, break inside bar, kita beli. Misal kayak gitu. Nggak salah, karena ya nggak lama setelah beli harga naik. Nah, yang harus diperhatikan setelahnya adalah waktu harga naik, berarti ini RSI-nya dia kan naik ke atas 50 nih. Terus di sini ada area 60 nih. 60, 60, 60 di mana 60? Ya, anggaplah di sinilah ya. Tanggal 60 di sini. Oke, naik ke atas 60. Oke, kita masih oke lah. Terus di sini ada inside bar. Oke, inside bar. Kita kan sebelumnya nggak tahu ya kalau ini jadi puncak area sideways-nya nantinya. Nah, terus di sini ada inside bar. Di sini 60. Nah, waktu terbentuk inside bar, RSI-nya kan arahnya ke bawah lagi nih, nggak nanjak gitu loh. Karena ya candle-nya close di bawah open. Di bawah closing kemarin, sorry. Kalau mau diamankan, geser SL boleh banget malah. Geser SL di bawah 6525. Terus next, mana ya? Nah, ini sempat breakdown inside bar kan. Asumsikan kalau kita digeser SL ya sudah ketutup gitu ya, sudah terjual. Kalau belum pasang atau belum geser stop loss-nya, ini perhatiin RSI-nya juga. RSI-nya yang tadinya di atas 60, dia balik lagi turun ke bawah 60. Artinya, ini area 60 masih direspek jadi resisten nih. Area 60-nya RSI loh ya. Masih direspek jadi resisten nih oleh si RSI-nya. Artinya momentum naiknya nggak kuat-kuat banget, yang bikin harga naik lagi ini momentumnya nggak kuat-kuat banget. Jadi jual aja dulu atau ya pasang lagi aja XL plus-nya di sini gitu ya. Gitu caranya. Dan kalau kejadian kayak gini, boleh dianggap, wah berarti kemungkinan benar lagi sideways. Gitu. Ya memang bentar lagi, memang setelahnya kan sideways ya, karena kita udah tahu tadi. Tapi kalau nemu kejadian kayak gitu, turun ke bawah 50, terus rebound, kita sudah beli setelah rebound, RSI-nya naik ke atas 50, dan kepentok di 60, 60-nya jadi resisten, exit aja dulu nggak apa-apa. Karena mungkin sideways. Toh kalau dia breakout resisten atau dia nggak niat bikin sideways gitu ya, maksudnya dia emang nawaitunya nawaitunya sudah mau lanjutin bullish lagi gitu ya. Biasanya RSI-nya itu konsisten di atas 60 gitu. Entah itu diem sideways, naik turun dikit-dikit tapi di atas 60. Kalau dia turun lagi bawah 60, nah itu 60-nya sudah direspek jadi resisten. Exit aja nggak apa-apa. Jelas ya? Jelas lah ya. Masa enggak? Ada pertanyaan? Nggak ada. Saya lanjut ya. Aduh, ini niat saya cuma sejam loh, kok agak lama ya. Belum habis materinya. Oke, kemudian jangan dilupakan 4 pola candle andalan. Apa itu ya? Higher low, lower high, lower low, inside bar, dan outside bar. Karena ini akan selalu dipakai, akan selalu saya pakai tentunya. Akan selalu dipakai dan
Kenapa 4 pola candle ini jangan dilupakan? Karena ini paling mudah untuk dipraktekkan, terutama buat yang nggak hafal pola-pola candle. Higher low, lower low, inside bar, dan outside bar. Ini karena sering dibahas di Zoom sebelumnya, jadi nggak saya bahas detail ya. Next, gimana sih cara pakai kombinasinya atau cara pakainya Bollinger Band dan RSI? Nah, ini yang ditunggu-tunggu biasanya ya. Secara garis besar saya bagi 2 kategori lah. Saya bagi 2 golongan. Kategori pertama, ketika harganya main di area atas Bollinger Band atau harganya itu masih konsisten di atas middle Bollinger Band, dan middle Bollinger Band-nya biasanya masih nanjak sih. Itu ya. Nah, kondisi kayak gini itu biasanya coba bentar. Waktu candle. Nah, biasanya kondisi kayak yang ada inside bar ini ya, kelihatan kan? Yang candlenya saya ada garis biru-birunya ini, ada buy break, ada cut loss. Nah, ini kalau kejadian kayak gini, biasanya trennya lagi kuat. Ya iya sih, trennya lagi kuat. Tapi yang poin penting yang diperhatikan adalah ini kan anggap aja ketinggalan lah ya, belum beli waktu harganya rebound dari sini gitu ya. Terus harga naik nih, breakout Bollinger Band-nya. Ini tutup di atas BB. Ini juga masih bertahan di atas BB. Nah, ini bertahan di atas BB nih yang merah. Kemudian besoknya RSI-nya turun ke waktu yang merah ini sih. Waktu yang merah ini RSI-nya turun ke bawah 70. Nah, waktu dia breakout BB dan bertahan di atas BB, RSI-nya di atas 70. Terus RSI-nya turun ke bawah 70 nih. Tapi nggak turun ke bawah 60. Jadi masih di area atas ya. Ya, masih di atas 60 maksud saya. Nah, ini akan enak untuk diikuti jika harga atau candle-nya itu juga masih bertahan di atas MA5. Maksudnya closing-nya ya, buntutnya ke bawah. Bawah MA5 sih nggak apa-apa, yang penting MA5-nya kayak close candle-nya di atas MA5. Dan MA5-nya jelas nanjak, harus nanjak. Kemudian di sini sinyal yang muncul adalah inside bar. Nah, kalau buat yang ketinggalan harga, beli waktu breakout inside bar-nya ini. Beli, cut loss-nya di bawah inside bar-nya sini. Take profit-nya kapan? Take profit-nya ya ketika ini ada sinyal exit dari candle-nya. Candle-nya open di luar BB dan masuk closing-nya tutup di bawah upper Bollinger Band. Badi. Cuan, iya cuan, tapi ya namanya ketinggalan ya. Jelas nggak apa namanya? Nggak terlalu berharap cuan yang fantastis, tapi cuan dan risk reward rasionya sudah minimal 1:1 lah, ya kan? Begitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Lanjut. Ini masih kategori yang nanya, boleh silakan. Mau nanya apa? Silakan. Lihat Inco harga sekarang. Inco. Oh, entar. Oke, entar ya. Oke, entar. Saya lanjutin dulu. Ya ini. Ini masih di kategori yang pertama. Kategori harganya masih main di area atas. Nah, yang perhatiin RSI-nya waktu harganya terkoreksi ya. RSI-nya turun ke bawah 70 di sini, turun ke bawah 70. Kemudian ternyata candle-nya nerusin nih. Candle-nya nerusin turun ke bawah MA5 ya. Dan jelas kalau udah kayak gitu RSI-nya besar kemungkinan turun ke bawah 60. Ya ketika RSI-nya turun ke bawah 60, ketika RSI-nya turun ke bawah 60, saya akan lebih seneng kalau si candle-nya nyentuh
middle Bollinger Band. Oke ya. Turun ke bawah 60 tapi nggak turun ke bawah 50 ya. Jadi masih di atas 50 lah. Saya akan lebih senang candlenya nyentuh middle Bollinger Band. Oke. Ini garis saya kok menceng ya? Wah, kacau. Abaikan coretan buy if break dan cut loss-nya karena ini harusnya buy if break-nya di sini. Di sini loh, di sini loh. Nah, sini. Ini buy if break-nya di garis warna apa ya? Hijau. Nah, harusnya di garis warna hijau dan kok nggak tebel. Harusnya di garis warna hijau. Dan stop loss-nya ya juga harusnya di yang warna hijau. Karena di sini ada ada candle higher low, rebound dari middle Bollinger Band dan middle Bollinger Band-nya masih nanjak. Oke. Middle Bollinger Band-nya masih nanjak. RSI-nya nggak turun ke bawah 50. Beli kalau naik ke atas high yang kebentuk ini. Nah, jadi belinya di ini nih. Ini buy. Buy-nya di waktu candle merah itu udah beli, nggak apa-apa beli. Buy di situ. Cut loss-nya ya di bawah low candle yang ini. Selama nggak kena cut loss, di hold. Di hold. Exit di mana? Exit di sini. Karena di sini open di luar, BB tutup di bawah BB. Atau kalau mau masih hold, ya monggo silahkan. Sinyal exit lagi di mana? Di sini. Ini rejection. ada rejection ya. Ini juga ini. Ini dia sempat naik ke atas BB, tapi tutupnya di dalam BB lagi. Terus kalau masih mau hold, di mana lagi exitnya? Terakhir di sini nih. Ini turun dan tutup di bawah MA5. Udah mau nggak mau harus jualan. Ada pertanyaan artinya masih downtrend karena Inco masih di bawah 50 RSI-nya dan outside par. Ntar kita bahas kasusnya Inco. Terus yang ini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Ini yang di area atas. Jadi yang di area atas itu ada yang lagi rally itu yang kayak tadi mungkin RSI-nya turun ke bawah 70, tapi biasanya kalau memang lagi rally dan lagi ngegas-ngegasnya gitu ya, turunnya tuh RSI-nya nggak ke bawah 60 biasanya kayak gitu. Dan harganya juga masih seringnya masih bertahan di atas MA5, jelas MA5-nya masih nanjak. Kalau misalnya tutup di bawah MA5 tuh ya, ada nggak sih? Entar lah. Kalau misalnya ternyata si RSI-nya masih di atas 60, harganya tutup di atas harganya tutup di bawah MA5. Kalau kondisinya kayak gitu, jelas MA5-nya masih nanjak. Nah, Bapak Ibu bisa searching lah ya. Saya lupa cari contoh yang itu tuh. Itu jelas MA5-nya masih nanjak. Dan kalau candle berikutnya terjadi golden cross, artinya naik dan tutup di atas MA5, itu sinyal beli. Ntar lah ya cari nggak ketemu, bukan ini. Ntar lah. Saya lupa cari contoh yang itu tuh. Ini sekarang kategori yang kedua. Kategori yang kedua harganya di area bawah. Middle Bollinger Band. Harganya di area bawah BB. Nah, ini harga terjadi di area bawah BB ini, biasanya yang sering kejadian adalah ketika RSI-nya turun ke bawah 50. Percaya nggak percaya, observasi sendiri boleh. Waktu RSI di bawah 50, mestinya sih harganya juga di area bawah Bollinger Band ya. Maksudnya di bawah middle Bollinger Band, di antara mid dan lower BB. Ini juga waktu RSI turun ke bawah 50 di sini, pakai ini aja. Nih. Nah, itu kan turun. Harganya di bawah middle Bollinger Band. Kemudian apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan, RSI rules yang bullish masih berlaku enggak? Pertama itu,
RSI rules yang bullish masih berlaku apa enggak? Artinya RSI-nya nggak boleh masuk area oversold, nggak boleh turun ke bawah 30. Oke. Kalaupun di bawah 50, ya harus masih di atas 30 pokoknya. Lebih bagus di atas 40, berarti dia setelah rebound dari 40 gitu ya. Pokoknya RSI rules yang bullish masih berlaku. Kuncinya itu ketika harga di area bawah Bollinger Band. Contoh ini. Contoh ini. Candle test lower Bollinger Band. Kemudian jelas ya itu di area bawah Bollinger Band dan MA5-nya di bawah mid BB. Oke, nggak masalah. Kayak gitu nggak masalah. Kemudian ada candle higher low. Oke. Dan RSI waktu turun ke bawah 50, candle-nya tes mid BB. Oh ya, tadi udah saya sebut ya. Ada candle higher low, ada upaya rebound dari middle Bollinger Band. Terus beli waktu candle-nya nembus high yang higher low-nya itu ya. Nah, waktu konfirmasi beli, waktu candle-nya itu mengkonfirmasi sinyal beli, break high candle yang higher low, itu MA5-nya sudah nanjak. Itu akan menjawab pertanyaan, ini karena nggak ada yang tanya, ya saya jelasin aja lah, nggak apa-apa. Ini kan inside bar. RSI juga tes 50-an lah ya. Tes lower BB, inside bar. Terus ada yang break. Ada candle naik ke atas Bollinger Band. Ada candle breakout inside bar. Tapi coba lihat waktu dia breakout, MA5-nya belum nanjak, warnanya masih merah. Kalau merah ya MA5-nya masih lebih rendah dari nilai sebelumnya, artinya masih turun. Belum nanjak nih, nggak usah diambil. Yang ini, waktu dia naik, MA5-nya udah hijau, udah nanjak. Itu yang diambil. Jelas ya? Kuncinya ini nih, kuncinya ya. Kuncinya yang ini. Ini, kunci pertama, RSI rules bullish masih berlaku. Kunci kedua, waktu ada candle yang mengkonfirmasi sinyal buy, jelas harus di atas MA5 close-nya dan MA5-nya harus naik. Oke. Ini lagi nih contohnya nih. Jadi dia turun ke bawah, RSI turun ke bawah 50. Si candle-nya tes lower Bollinger Band. Terus ada sinyal higher low. Oke. Nah, waktu candle-nya ini mengkonfirmasi sinyal higher low, ada confirm beli, MA5-nya udah nanjak, itu diambil. Kalau belum nanjak, jangan diambil. Jelas? Jelas. Nggak ada pertanyaan? Ada. Lanjut. Ini contoh kedua untuk yang main di area bawah. Ini biasanya yang agak-agak tricky nih. Ini mirip-mirip contoh di Inco tadi. Mirip-mirip contoh di Inco tadi. Perhatikan, kunci pertama perhatikan filter trend determination-nya pakai RSI-nya. Ini RSI sempat naik ke atas 70. Satu. Terus yang kedua, RSI-nya turun nih ke bawah 70 sampai turun ke bawah 50 ya. Tapi waktu turun ke bawah 50, dia RSI-nya nggak turun ke bawah 30. Nah, sampai sini bisa dibilang, oke, saya akan masih tetap cari buy karena saya masih menganggap tren bullish sebelumnya masih berlaku. Bearish yang terbentuk ini bisa jadi sebagai koreksi aja. Oke. Nah, di sini yang biasanya bikin ragu juga, waktu RSI-nya turun ke bawah 50 ini nggak tes area lower BB nih. Beda sama yang tadi ya. Beda sama yang ini juga. Ini waktu RSI turun ke bawah 50 kan dia tes lower BB nih. Yang ini enggak nih. Seolah-olah dia ya udahlah saya pengen turun aja enggak. Apa namanya? Ini juga BB-nya melebar gitu kan.
Yang ini melebar, ini ke sana, ini ke sono. Yang bawah ke sono, yang atas ke sana. Jadi melebar. Dan yang perlu diperhatikan RSI-nya nggak turun ke bawah 30, itu kunci pentingnya. Terus kemudian ini muncul sinyal higher low, ada candle kok sinyal, ada candle higher low, ada upaya rebound, oke? Ada upaya rebound dan pastikan waktu harga naik ke atas high, harga mengkonfirmasi sinyal beli, itu MA5-nya sudah nanjak. MA5-nya sudah nanjak, udah hijau nih. Udah naik nih MA5-nya. Jelas kalau udah kayak gitu harga udah di atas MA5 lah ya. MA5-nya udah nanjak. Terus ini harga nembus ke atas high yang sinyal high low tadi. Itu beli aja di situ. Cut loss-nya jelas di bawah sini. Oke. Seperti itu cara pakainya. Ada lagi nggak ya? Udah habis. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kok MA-nya bisa warna merah hijau? AFL iya, nanti saya bagikan. Oh, biar seru ya, biar yang dapat AFL yang hadir gitu kan. Saya bagiinnya ke kolom chat aja, langsung copy gitu. Kok nggak bisa? Copy text. Harus diginiin ya. Copy text. Nggak bisa kepanjangan. Ya udahlah, saya kirim. Saya cari dulu ya. Ini materinya sih udah habis sih. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Yang apa ya itu ya tadi ya? Adarus kan oke, Adaru ya, Inco dan Adaru. Terus broker formula. Di mana ya saya simpen ya? Price. Ada ketemu. Bisa nggak sini? Oh bisa, oke. Tuh sudah tuh di kolom chat ya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah terpaksa diupload di link andalan biasanya. Rekamannya rekaman ada. Kayaknya sih gagal deh. Kayaknya gagal kekirim lewat kolom chat itu AFL-nya, ya udahlah. Kita kirim pakai ya wis. Pakai link andalan biasanya aja lah ya. bit.ly AFL cuan copet. bit.ly/AFL cuan copet. bit.ly/AFL cuan copet. Di situ nanti sedotnya ya. Oke, kita bahas mana ya tadi ya? Tadi apa? Inco. Perhatiin. Ini kan kebetulan udah main di area bawah ya. Si harganya yang terakhir ini kan udah main di area bawah. Perhatiin RSI-nya. RSI-nya area mana yang terakhir disentuh, oversold atau overbought. Yang terakhir dicolek adalah si oversold-nya. Dia naik ke atas 50 tapi nggak masuk area overbought, nggak naik ke atas 70. Berarti ini dan turun lagi ke bawah 60 ya. Berarti area 60-nya masih direspek jadi resisten dan dia turun sampai ke bawah 50. Di sini saya nggak akan cari buy karena saya masih beranggapan wah ini bearish-nya masih masih mungkin sih masih mau dilanjutin ya. Kalaupun dia naik lagi gitu ya, naik lagi berarti kan ini lagi tes 40 nih. Nah, kalau dia rebound lagi nih dari si RSI-nya rebound lagi dari 40 berarti 40-nya di respect jadi support gitu ya.
kemungkinan dia bikin range sideways. Jadi kalau mau diambil pun pakai strategi sideways, beli di dekat support, jualnya di area resisten. Itu kalau ada row, ada coretan, ya udah saya hapus dulu aja ya. Ada row. Sekarang harganya lagi di atas Bollinger Band nih. Dia stay di atas Bollinger Band sejak kemarin ya. Sejak kemarin stay di atas Bollinger Band, sekarang masih stay. RSI di atas 70. Ya udah hold dulu aja lah yang udah punya barang. Kalau kalau mau beli nanti tunggu ada koreksi, entah koreksi entah sideways yang kasih tanda kalau itu ada momentumnya melemah dikit gitu ya, tapi masih oke. Nah, yang diperhatikan sebenarnya bukan kalau di sini diperhatikan bagi yang udah punya barang. Kalau sebenarnya kalau sinyal belinya itu perhatiin dari yang sejak Juni ya. Sejak Juni nih. Sejak Juni anggap aja ini dia ada rejection dan masuk lagi candle-nya ke dalam BB ya tanggal 9 Juni. Ini adalah sinyal exit kalau yang sudah punya barang, ya kan? Nah, gini. Nah, itu exit, ya kan? Sinyal exit. Oke, berarti udah nggak punya barang nih. Kita cari sinyal buy lagi kan. Wah, ternyata turun ke bawah middle Bollinger Band nih. Middle Bollinger Band-nya masih nanjak. Oke. Kalau kayak gini ya tunggu aja ada candle higher low ya. Nggak ada candle higher low dan candle masih di bawah mid BB. Malah lower low. Outside bar ding, tapi lower close. Ini inside bar. Tapi perhatiin inside bar ya belum ada sinyal beli lah ya. Intinya kayak gitu. Nah, oke. Terus turun kan dia. Malah BB-nya melebar nih. Kalau BB-nya baru melebar kayak gini ya, jangan sekali-kali ditangkap tuh harga penurunan harganya. Karena bahaya. Ini ada higher low. Waktu ada higher low kayak gini, perhatiin RSI-nya, dia turun ke bawah 50, tapi dia nggak turun ke bawah 30, nggak masuk area oversold. Oke, nggak masuk area oversold berarti bisa dianggap trend bullish, jelas trend bullish yang lebih besar ya. Trend bullish sebelumnya itu masih bisa digunakan. Oke, masih bisa digunakan. AFL-nya bisa diekspor juga. Kayaknya saya nggak masukin filter deh. Nanti saya masukin deh ya. Sampai apa tadi? Oh ya ini. Ada candle higher low ya. Ada upaya rebound. Oke, kita next dulu. Ada upaya rebound. Candle di area bawah BB. RSI nggak turun ke bawah oversold. Ke area oversold maksudnya. Oke. Ini sempat naik ya. Sempat naik ke atas. Saya ganti lah warnanya. Biar nggak nyaru. Sempat naik ke atas candle. Sempat kasih sinyal beli lah intinya ya. Nah, kalau kurang jelas nih. Sempat kasih sinyal beli, sempat naik ke atas 30-70 ya, kan higher low nih. Belinya kan kalau naik ke atas high-nya yang candle ini, ya kan? Sempat kalau naik ke atas 3070. Ini kan sempat naik nih. Ini saya nggak ambil. Kenapa nggak diambil? Lihat si MA5-nya. MA5-nya belum nanjak, jadi nggak usah dibeli. Itu ya. Saya ulang. Saya ulang gini. Nah, waktu muncul higher low, MA5-nya kan belum nanjak nih. Jadi kalau candle berikutnya itu nabrak ke atas, nggak usah dibeli. Biarin dulu aja. Oke. Yang ini nggak usah dibeli, biarin dulu aja. Nah, ini. Ketika di sini, ini MA5-nya udah nanjak nih. Jadi kalau besok, ini kan udah naik nih, udah hijau nih. Kalau besok, candle-nya itu ada yang nabrak atas, itu baru beli. Nggak ada. Malah nabrak bawah, nggak jadi beli. Oke, kita cari sinyal lagi. Ya, kayak gitu cara pakainya.
turun nih. Ini perhatiin juga BB-nya ini udah mulai searah nih ya. Ini ke bawah. Kok pakai itu ya saya? Ini ke bawah. Ini ke bawah. Ini juga ke bawah. Hati-hati. Hati-hati kalau ini sudah searah. Yang perlu diperhatikan si RSI-nya. RSI rules bullish-nya masih berlaku apa enggak? Kan kalau RSI rules bullish, kalau memang tren bullish-nya masih berlaku, RSI-nya kan enggak turun ke bawah 30. Oke. Jadi perhatiin, jagain aja RSI-nya turun ke bawah 30 enggak? Oke, candle masih lower high lower low, RSI belum turun ke bawah 30, BB-nya masih searah. Ada candle higher high higher low lagi. Clear all drawing. Ya, candle higher high higher low. Tandain. Ngomong-ngomong ini kelihatan kan screen trading view saya ya. Jangan-jangan saya ngoceh trading view-nya nggak kelihatan. Oke. Next ini ada higher higher low, RSI-nya nggak turun ke bawah 30 dan perhatiin angka terakhirnya, angka di sini nih. Angka RSI-nya berapa? 42. Oke, angka RSI-nya 42. Artinya berarti kan dia naik dari bawah 40 ke atas 40 ya. Mungkin itu tanda sinyal oversold. Mungkin. Yang kita perlu perhatikan adalah di candle-nya selanjutnya. Di candle-nya setelah ada higher low muncul terbentuk ada sinyal rebound, ada upaya rebound itu ya. Ini MA5-nya masih turun, masih belum hijau. Jadi kalau besok itu ada yang nabrak ke atas, nggak perlu langsung dibeli, nggak apa-apa. Coba lihat. Kan masih turun. Biarin dulu aja. Oke, nah ini nih. Ini sudah nanjak nih MA5-nya nih. Baru dibikin strateginya apa? If break 2940, cut loss di bawah 2660. Jelas? Nah, ini beli nih. Sempat naik kan? Nah, dibeli. Cut loss-nya di bawah 2660. Oke, RSI-nya juga perlahan naik mendekat ke area 50. Kita lihat selanjutnya. Hold selama nggak kena SL ya. Jelas ya cara pakainya ya. Karena yang paling tricky adalah ketika harganya di area bawah BP. Kalau harganya di area atas BP jelas itu tren bullish-nya masih momentum bullish-nya masih kuat karena harganya aja masih cenderung di area atas kan. Dan biasanya juga RSI-nya juga masih di atas 50 kalau kayak gitu. Yang tricky itu ketika RSI-nya di bawah 50 dan jelas harganya memang kalau RSI-nya di bawah 50, harganya sudah di area bawah Bollinger Band. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau mau nanya. Saya tak ngetik. Oke. La 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 la. Nah. Ini rekamannya udah sejam. Rekamannya saya stop dulu aja ya biar nggak terlalu panjang. Oke. Yang penting dari yang tadi semua dijelasin udah jelas. Dan sekarang saya stop recording ya. Oke ya. Ntar tanya jawab.